sehat, tentunya hal-hal banyak yang kita sampaikan. Silakan Bu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ketemu lagi sama senior saya yang luar biasa banget buat buat ACS. Untuk diketahui produksi adalah proses kita. Jadi inti dari kegiatan kita, inti dari kehidupan ACS itu adalah produksi dan operation. Bapak dan Ibu sudah selayaknya mengambil bagian itu sebagai pahlawan-pahlawan ACS. Saya ucapkan terima kasih dulu atas kontribusi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada ACS, karena tanpa Bapak dan Ibu kita nggak mungkin mengenerate revenue, kita tidak mungkin hidup di tengah kemarin pandemi 2 tahun luar biasa, tapi kita masih bisa bertahan hingga saat ini, insya Allah selamanya. Nah, terkait dengan kondisi ini memang cukup berat saat ini kan, tantangan dan sebagainya. Ya betul, untuk airline saat ini memang meningkat lebih baik. Tapi kita harus ingat bahwa kalau saya melihat kalau teman-teman pasti ini udah oke semuanya, airline sudah flight sudah menambah signifikan. Ternyata masih banyak kondisi-kondisi yang memang kita harus akui. Secara revenue kita masih belum ada perbaikan, terutama yang paling signifikan menambah berat adalah terkait dengan turunnya revenue industrial. Jadi Bapak dan Ibu tahu kan, terkait dengan beberapa industrial yang keluar, RRCM dan yang unit besar ya, itu mendongkrak lebih banyak. Tapi untuk kemarin pandemi, alhamdulillah kita jadi dua industrial di saat inflasi turun. Nah saat ini memang saatnya untuk kita membantu teman-teman industrial. Insya Allah dengan kondisi yang ada kita bisa menggrab kembali customer-customer industrial yang hilang. Nah, adapun dengan kita terkait dengan inflasi saat ini untuk di tanggal 23 Maret kalau nggak salah ya Pak ya, kita sudah dengar semua bahwa Emirat memutuskan untuk suspend, artinya memberhentikan sementara waktu, bukan selamanya Pak ya. Jadi Allah masih baik sama kita nih ternyata. Allah masih kasih kesempatan untuk kita untuk yuk berubah. Ternyata di depan sana mungkin sudah ada strategi depan. Mungkin tahulah ini orang-orang depan ya kan. Kita nggak pernah tahu di depan itu sebagai ancaman kita. Betul ya. Karena kenapa? Strateginya luar biasa. Entah itu dari penurunan harga, memberikan diskon luar biasa, ataupun misalnya meng-hire tenaga-tenaga profesional seperti misalnya quality profesional yang memang di-hire dari Malaysia dan sebagainya. Itu menurut saya jadi tantangan luar biasa. Jangan patah semangat, saya percaya dari kompetensi Bapak dan Ibu yang miliki untuk ke depan lebih baik ya. Mungkin di pandemi kemarin ya bulan berat buat kita, pengurangan jumlah orang, restrukturisasi organisasi, itu jelas dampaknya luar biasa buat kita. Saat ini memang kita proses recovery, artinya kalau misalnya orang lagi sakit, lumpuh tuh, stroke itu lagi mulai proses jalan, proses menggerakkan badan dan sebagainya, itu proses recovery itu kita rasakan saat ini. Nah, tanpa bantuan Bapak dan Ibu semua, sulit kiranya ACS untuk bertahan. Jadi yang jelas adalah saya percaya sih untuk yang teman-teman senior, untuk loyalitas udah nggak perlu diragukan lagi. Sudah 35 tahun, 30 tahun luar biasa untuk berkontribusi di ACS. Tapi ternyata belum cukup. Karena kenapa? Emirat memutuskan untuk suspend, ternyata masih banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Khususnya yang jadi sorotan adalah masalah hygiene, masalah masalah supervisi dan sebagainya. Tanpa kita nggak mungkin ini terjadi. Ini adalah kontribusi dari kita juga, pengabaian dan sebagainya, dan itu harus dicari akar masalahnya. Bisa betul kurang orang, tapi harus gimana nih ke depannya, karena labor cost kita dari pemegang saham juga labor cost tinggi. Pertama secara HC ya, labor cost tinggi, pensiun saya diganti tapi diganti dengan orang magang. Kemudian nggak ada pengangkatan sebelum saat ini tuh masih kita hold untuk pengangkatan karyawan permanen. Itu
yang kita lakukan. Tapi labor cost masih tinggi, artinya masih dianggap pemegang saham itu kita masih belum melakukan sesuatu, masih jelek aja ACS. Nah itu adalah itu PR kita. Balik lagi untuk Emirat, ini harus kita lakukan, mau nggak mau, suka nggak suka. Emirat itu memberikan informasi, kita suspend sampai dengan ACS memberikan surat kepada kita untuk mempercayakan kapan siap untuk dilakukan audit kembali. Artinya kalau kita bilang siap, kita harus siap secara manpower, secara kompetensi, secara cleanliness, dan semuanya, secara food safety dan sebagainya. Ingat, quality bukan tanggung jawab di Bu Sandi dan timnya, tapi quality adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak dan Ibu di sini. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya menghimbau kembali peranan dari supervisi. Bapak dan Ibu duduk di sini, betul untuk bekerja, tapi sebagian bukan hanya pekerjaan teknis, tapi melakukan supervisi, pengawasan. Pengawasan atas apa? Pengawasan kepada seluruh timnya. Jadi saya ingatkan kembali, supervisor tim kita bukan betul-betul secara teknis bekerja secara teknis, enggak. Tapi fungsi supervisinya harus lebih besar nih. Entah itu 60% supervisi, 40%-nya teknis, atau 70%-nya supervisi, 30%-nya kerjaan teknis. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya di bawah kita harus bentuk nih teman-teman yang memang secara kompetensi biar jalan, supervisornya jalan, fungsi supervisinya jalan, karena pengembangan supervisor, pengembangan supervisi ini terbentuk dari pengalaman, ini terbentuk dari karena memang kondisinya kalau tidak ada supervisi ya teman-teman dibiarin kalau orang-orang yang masuk, orang-orang yang PKWT yang baru, kemudian yang magang yang baru, orang-orang yang PKL dan sebagainya, ya udah dibiarin gitu, nggak cuci tangan dibiarin, kemudian makanan digelar suhunya lebih dari 15 dibiarin, suhu ruangan lebih dari 21 juga nggak ada WO dan sebagainya. Itu yang namanya pengabaian atas supervisi. Kemudian kemarin kan ada belatung di di dalam Indonesia juga, itu juga saya nggak tahu tuh entah itu dari mana, kemudian tilting fan dan sebagainya, kemudian ducting dan sebagainya, kemudian yang di atas kompor dan sebagainya, itu luar biasa buat kita kan, karena auditor kesini, siapapun untuk kesini, bukan hanya saudara saat kemarin ya, tapi siapapun yang kesini pada saat misalnya saya punya uang, kemudian saya memastikan bahwa saya harus dapat servis makanan yang berkualitas, yang terhindar dari kontaminasi mikrobiologi. Nah, dengan kondisi yang kemarin, teman-teman saya melihat bagaimana orang yang memastikan bahwa kita di posisinya sudah atau di posisinya Uni Emirat. Pasti mereka, kok kitchen kamu kayak gini banget sih? Kamu nggak mencium bau-bau yang aneh dan sebagainya. Nah, harusnya kadang kita berpikir gini, gajah di pelupuk mata itu tuh nggak kelihatan karena kita tuh ngelihat udah biasa seperti itu. Nah, kondisinya yang ada adalah yuk kita benahin bareng-bareng, yuk kita list down, ngelis semua masalah yang ada. Ayo kita kembalikan kembali ranah pengawasan, sehingga teman-teman pada saat bekerja, oh iya merasa diawasi, pada saat salah ada peneguran, ada teguran, kemudian pada saat misalnya gimana sih kalau kita punya anak lah, sama lah, kita punya anak ini nggak boleh kayak gini loh, pasti kita akan cerewet ya kalau anak kita salah. Itu juga kita punya anak dua, itu juga yang dilakukan di kitchen, di produksi. Jadi ini nggak bisa seperti ini. Itu yang saya minta teman-teman juga untuk membalikan kembali. Saya percaya rasa pengawasan dan sebagainya ke depan akan lebih baik dalam kondisi yang ada. Tapi ya mungkin ditularkan kembali nih pengetahuan dari Bapak dan Ibu yang dimiliki ke teman-teman di bawahnya. Itu aja sih mungkin dari saya. Misalnya mungkin ada tambahan. Terima kasih Bu Noy. Ini selamat siang Bapak-Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Tindak lanjut salah satunya dari janji kita ke Emirat adalah perbaikan dalam hal pengawasan, supervisi. Kenapa saya bilang seperti ini? Jadi harapannya kalau kita yang di dalam kita bekerja sampai bilang gini, kok staff kamu
kitchen smelly, your kitchen disgusting. Itu yang waktu di closing kemarin dia bilangin kayak gitu. Nah, untuk itu makanya salah satunya kemarin kita akuin memang secara cleaning, terutama di cleaning dari tim cleaner memang kemarin ada kendala baik secara personal maupun chemical, tools dan sebagainya. Untuk itu ini dibuatkan project untuk pemenuhan perbaikannya. Nah, proyek ini sifatnya sementara, insya Allah ini udah langsung kelihatan kan teman-teman, mungkin ini pas keluar lewat ke area hot kitchen, wah udah mulai kinclong, udah mulai kelihatan. Nah, harapannya agar ini tidak hanya sesaat bersih setelah dikeroyok di lembur, nanti beberapa waktu kemudian jadi kembali lagi kok ya pas nanti Emirat datang lagi. Jadi harapannya bisa minta tolong ke bapak-bapak semua di sini, tolong bantuannya untuk disupervisi di areanya, setidaknya awal dan sebelum bekerja, kemudian setelah bekerja, sempatkan untuk mengecek area masing-masing. Misalnya flash chiller bermasalah, kemudian cold storage ada yang suhunya tinggi, mohon dibantu teriakin. Kemarin kita sempat ada miss, flash chiller 5 mati, enggak hidup kata engineering, enggak mati, enggak jalan. Nah, kok tapi ini cuma nggak ada yang lapor, istilahnya kayak gitu. Jadi kita tolong bapak-bapak yang ibaratnya berada di area masing-masing, tolong dibantu untuk lebih monitor, lebih laporannya. Kita malah nggak apa-apa, kita kayak misalnya di engineering, ini mati, AC-nya kok nggak dingin, apa mention aja, memang harus diingetin terus untuk misalnya engineering nanti buat proses perbaikan atau kemudian pengadaan spare part. Di situ kami yang office baja bisa untuk nge-push procurement. Jadi mohon bantuan teman-teman bapak-bapak di sini untuk kalau tidak sesuai di lapangan tolong bantu teriak. Areanya kotor, kita nggak minta kalau bisa dibersihkan sendiri bersihkan. Kalau memang nggak bisa atau memang tidak bisa untuk membersihkan karena pekerjaan, nggak apa-apa, tapi tolong dibantu teriaknya, seperti itu sih. Jadi kita untuk saling mengingatkan. Kemarin maggot itu ternyata karena dia lama nggak dipakai, tapi mungkin ke-skip, nggak ada yang sempat liatin lagi, baik dari QC, mungkin cleaner. Jadi mungkin yang sebelahnya lagi berproses bisa sambil tengokin, oh ductingnya kok katanya udah minyak banget ya, oh ya bantuin saya, tolong diingetin lagi tim cleaner. Jadi udah lebih ke arah teamwork kita untuk saling reminder di all departemen, di masing-masing departemen sendiri maupun di antara departemen satu dengan yang lain. Nah, karena kita juga buat eviden ke pihak Emirates bahwa kita melakukan supervisi, saya minta tolong nanti Wanda, saya minta tolong diisi checklistnya ini yang dipegang oleh supervisor nanti. Tidak banyak pertanyaannya, hanya cek oke dan tidak oke aja, tapi setidaknya untuk tools bapak-bapak saat sedang ada di shiftnya di areanya. Dan ini sifatnya untuk di trial juga 1 minggu, seandainya memang oh ini kolomnya tuh kecilan, oh ini tulisannya kebanyakan yang diisi, please tolong dibantu inputnya disampaikan ke Wanda biar nanti Wanda diskusi sama saya. Tapi setidaknya ini adalah salah satu tools buat evidence kita ke Emirat bahwa kita memang komit untuk konsistensi. Kayak gitu. Baca sih tambahan dari saya, mungkin dari Pak Wi atau dari baik, Bapak-bapak. terima kasih Bu Santi. Saya menanggapi sedikit masalah supervisi. Terus terang Bu, para supervisor ini karena disibukkan dengan target, mungkin jangankan 10%, tapi mereka ini, beliau-beliau ini masih sempat briefing ya, masih bisa sempat briefing, sempat kontrol perjalanan banyak, tapi mereka sendiri overload. Jadi seperti charter, seperti SOP, seperti MP dan sebagainya, meal check segala macam itu mereka kerjakan di luar jam kerja reguler. Mereka ngerjakan reguler dulu, itu pun mereka overload. Ya, saya ambil contoh, misalnya di vegetable Pak, siapa itu Pak Kumis, siapa namanya Pak Wawan, dengan cuma Bu Ida harus melayani kerjaan hot kitchen yang begitu macam variannya. Bahkan yang namanya paprika aja ada yang potong julienne, ada yang jagu, ada yang triangle, ada yang full. Begitu juga potato, varian potongannya ada yang julienne, ada yang dagu, ada yang slice, ada yang dice, ada yang segala macam bentuk varian. Jadi jangan melihat cuma
vegetable gitu. Tapi vegetable sendiri di dalamnya bercabang lagi gitu ya. Jadi untuk supervisor memang mereka saya akui lemah. Lemahnya apa? Karena sibuk bekerja mengejar target supaya pekerjaannya tidak delay. Untuk supervisi ya Bu. Ibu udah tahu lah Pak Kadek, Pak CEO udah tahu semua bahwa kadang-kadang bisa turun dulu bawahan. Saya tahu bawahan seperti itu Bu. Jadi bukan cuma untuk supervisor yang lain juga habis waktunya sibuk untuk seperti pelaksana. Saya akuin, saya juga seperti itu Bu. Kemudian Bu Sandi bukan nggak care, saya itu nggak di rumah, nggak lagi di liburan, nggak lagi Pak Cek yang dan lain Bu kirim saya nih kurang dingin, mesin ini rusak, chiller ini rusak, tilting pan ini rusak, tuh Pak Cek dan lain-lain rajin berkirim ke saya. Ada yang ujung-ujungnya apa? Spare partnya nggak ada, ujung-ujungnya Pak Arif. Justru Pak Arif dan tim engineering itu minta bantu saya, tolong Pak teriak biar spare partnya dibeliin. Sampai sekarang belum ada dibeliin. Itu. Kemudian yang ketiga masalah kebersihan. Ya Pak harus saya videoin, banyak teman-teman yang habis kerja pada ngepel, pada ngelapin meja Bu. Tapi kalau udah seperti ya nyikat-nyikat kolong untuk Pak Aceh namanya Pak Dadang namanya ini Pak ini harusnya pakai chemical namanya kombi oven ini harus pakai chemical udah hitam kayak gini Pak kita yang lihatnya jijik kita sendiri Bu apalagi yang customer gitu ya. Jadi semuanya itu terkait, ya emang nggak menyalahkan orang kitchen ya, semuanya bisa nggak menyalahkan teman-teman saya juga. Tapi intinya harus semuanya kayak. Bahkan teman-teman, Pak Wi di mana cleaning service, bagaimana dia nongseng, mereka jam 2 juga pulang. Sedang kita jam 2 masih sibuk-sibuknya. Seperti itu Bu. Jadi kesulitan kita ya cleaningnya tenaganya terbatas, kemudian kita juga dikejar waktu, nggak mungkin mereka yang bukan pekerjaan kita gitu. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Yang lain lanjut. Silakan. Yuk masukkan silakan yuk. Ya, saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ini dan tim. Saya cuma menyampaikan permasalahan sedikit. Bukannya saya nggak nyuruh teman-teman saya untuk cuci tangan ada apa. Waktu itu tangan cuci sabunnya aja nggak ada gitu loh. Sedangkan sekarang aja masih rusak gitu tempat saya itu nggak ada airnya. Tempat cuci tangannya nggak bisa wastafelnya udah nggak ada ini. Jadi saya juga bingung menyampaikan kemana. Engineering bilang nggak ada. Sabunnya selama ini baru-baru ini aja ada sabun untuk cuci tangan. Ya bukannya saya yang nyalain, ini kan mungkin kita untuk kedepannya saya sama-sama korupsi korupsi ya jangan koreksi. Terus kedua saya minta kamar dingin 3 itu sebetulnya overload. Saya mau ngomong gimana, dan kalau pagi kalau saya start jam 8 itu kan kita kan meeting dulu, belum kita kan bersih-bersih itu nasi yang ada aja yang di sana nggak bisa dimasukin. Saya juga bingung suruh masukin, tapi masukin ke mana, karena kan udah open pada nasi keranjang yang bakal makanan, udah makanan yang berjajan juga masuk ke situ. Ya kan sendiri kita ngeberesin dulu. Semua juga untuk orang aja masuk aja sesak. Nah saya mohon kedepannya itu chiller itu ya semuanya dihidupin supaya kita aman dengan makanan kita gitu. Dengan masuknya makanan kita juga bisa ngerapinya dengan pelan-pelan gitu loh. Ini kita mau ngerapinya juga kadang-kadang sesek gitu loh. Mau masuk orang aja susah tadi pagi. Terus suruh masukin nasi lagi. Saya kan juga bingung, nasi udah nggak bisa beli, udah nggak muat. Tapi tolong membunuh untuk chiller semuanya mending yang di hot itu dihidupin lagi lah. Iya. Soalnya kan itu kan faktor utamanya makanan lah suhu, kebersihan. Kebersihan itu kan nomor 1 dari semua makanan kita produksi itu. Paling tidak ya kalau dulu kan itu kan untuk menukar troli yang ada kan kita kan harus tukar yang troli yang kotor itu kan dulu kan seminggu sekali kan disemprotin tukar yang putih gitu sama cleaner. Sekarang selama kita covid belum ada troli kita aja tuh kumel-kumel semua. Mana bannya juga kita rusak. Memang pembiayaan untuk selama ini memang besar benar kalau kita mau care, kalau kita mau care gitu. Troli kita udah satu badannya hancur, terus itunya juga trolinya udah kotor sama sekali, kotor gitu. Kamar dingin juga chillernya kita cuma 1 ini doang.
Yang ketiga Kalau Iya, 33. Ya. 15 kan untuk 15 itu harusnya produknya full kitchen, tapi karena ini rusak jadi dipindah ke sana di OTC. Ini kan rusak, di belakang ini rusak. Ini yang sederet ini yang hidup tuh 11, 15, 14 doang, 14 15. 12 13 enggak gitu. 16 Buat Eropa. Yang sini kan ibu tahu sendiri kalau pagi-pagi coba nyengok ini udah overload benar gitu loh. Full kitchen juga nitip barang-barang dibacot teman-teman. Jadi dibacot dia penitipannya si camat, penitipan full kitchen. Ini dimatiin itu karena nggak berfungsi apa karena efisiensi? Kalau yang ini rusaknya memang dari balapan 29, 29 skor bawah. Semua itu berarti dia nggak bisa. Kalau lagi Pak Cek? Ya udah, ya itu saya bikin yang lain ada tambahan. Bang Jack, omongin lemburan. Terus saat Kemarin kan kita sebut banget ya dengan beli sampai hari ini belum ada solusinya. Nah, terus terang aja kalau kayak Eropa aja yang malam cuma 1 orang. Kalau dia libur otomatis ya, ya. Kalau leasing aja kan 3 shift. Jadi permintaan ada terus. Jangan vegetable aja 2 shift juga, sore sama pagi, malam ada yang makan. Tapi bukan budget juga sama. Baca mandang doang mas. Baca 2 shift juga, pagi sama sore, malam lanjang. Kita problemnya di orang. Kita juga, saya udah istilahnya udah bisa pesen lah. Kerja istilahnya. Kita saya nggak hitungan di bawah. Terus ada yang teman-teman ada yang mau juga masalah juga ya kebetulan kalau tanggal merah bisa libur semua apa yang dipakai banyak ya kan kalau kita situ kan harus semua ya saya kita nggak ada aplikasi lembur yang itu masuk saya minta solusinya kita begitu satu mungkin tiap hari kita briefing itu kalau untuk proses kita saya udah kan rekan-rekan cuma mungkin di lapangan ya masalah kuliner juga saatnya kadang-kadang jam 11 itu sudah ada mungkin kurang karena kita waktu itu kan lebih dan juga sering waktu masalah saluran segala macam sebelum kita ada ini satu juga nih gimana nih hanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk tutup bumbu juga dia meminta tutup bumbunya ada tutupnya itu udah berkali-kali dia kesini audit dari gel juga sama kita ada yang tutup sampai sekali dia belum ada belum ada dibeliin maksudnya kalau dia sudah Yang terkait tadi kata Pak Wi kan teman-teman sering report juga nih yang kondisi nggak sesuai selain di group engineering biar bisa ke update ke manajemen baik apa ya Pak harusnya bisa monitor paling di group engineering gitu nanti kalau lewat Pak Wi di MOD atau lewat Rapid gitu saya kan di MD juga paling ramai di dunia kayaknya iya karena biar cepat juga gitu tindak lanjutnya Biar banyak mata yang ikut monitor ini jadi kita bisa eskalasi karena takutnya tuh kalau kita banyak mana sih takutnya tuh kalau kayak mungkin Pak Wi ya saking udah seringnya ngomong tuh kadang-kadang orang mikir ah udahlah kalau saya teriak juga jalan nah tapi jadinya jelek sih akhirnya emang kayak gitu sekarang kalau Pak Wi yang mau di Pak Wi dia mau saya di manajemen jadi sebenarnya ya sama aja PO enggak supply konter udah seminggu aja nggak datang produksi masih jalan Iya, jalan. yang sulap Iya. Alhamdulillah. itu contohnya kita sih sebenarnya udah bukan Kita nggak punya blender juga sama masih bisa banyak pasif ya cuma maksudnya ya sesekali
kalau sudah kayak yang misalnya kayak tadi tuh kayak komplain dari Bu Yanti gitu kayak baru kita lebih gitu. Tapi kalau dari kita ya so-so aja. Saya waktunya gini ya bapak-bapak ya, khawatirnya tuh pada saat misalnya kita udah berjuang ya udah gitu udahlah akhirnya gitu ya udah Iya. itu yang akhirnya gitu ya Emang ujungnya begitu. Kita ngomong apa juga amal hasilnya Udah udah. hasilnya gitu deh dulu. Macam ini mau kayak macam ya itu cuci tangan itu. Kayak contohnya saya sendiri ya, minta orang gini-gini. Harus Nggak ada respon kan? Ya udahlah. Ya kan? Karena kita nggak punya sabun. Ibu sekarang bisa ngecek kamar dingin vegetable, trolinya pada karatan, keraknya pada karatan, ya kan? Saya mau sama siapa? Cuma berdua bu. Masih untung ada anak Sebenarnya bukan ini. kita mencium bau, sebenarnya orang semua juga. Mencium kita juga. Sekarang gini, Lihat kotoran kelihatan. target saya itu, target saya kelihatan. nggak pernah tercapai bu. Tuh tanya siapa? Bro ya. SP sama Eka nggak pernah tercapai bu. Nah, tinggal akhirnya lari ke orang sore. Iya kan? Orang sore ditinggal makan juga ditinggal kerjaan. Manyun, ya kan? Kalau mau turun dia keluar air mata. Bu. Pulang tuh ya. Yang efek, full kitchennya sama sampai ventilasinya sama. Jadi gini, orang kulit kitchen lembur karena nunggu material dari vegetable belum dipotong, gitu. ya ini sebenarnya masalah tuh menurut saya udah kusut lah Iya. sedangkan Iya. udah complicated gitu Betul. mungkin bisa jadi ya teguran buat ACS melalui kedasan dari Allah untuk kita yuk bebenah. Berarti dari mulai tim saya benerin lima orangnya, kemudian dari mulai Orangnya nanti dulu kayak procurement, mungkin pengadaan dibenerin, Ya. kemudian dari engineer Orangnya. semuanya pada melek lah gitu. Dari cleaning service juga ini. Kekuatannya itu nggak kuat. Iya. Terus peralatannya juga, keperan satu berebut. Pengen ngepel aja berebut. Coba mau bagaimana? Ya, kemarin udah dibahas sih Pak. Iya. Jadi cleaner tuh ngomong karena mau gimana ngepel nggak ada pelannya. Ini satu aja berebut. Iya. Iya, kadang-kadang kan ketawa. Ngelap pada lap. Tapi pada dasarnya adalah gini Bu, kita produksi masakan yang penting hygiene yang nomor satu Bu. Jadi ibaratnya cleaner memang harus benar-benar ada gitu loh. Kalau pesawat itu menilai airline itu menilai nomor one itu kan dulu juga waktu zamannya ada chef-chef dari Ekspatriat. iya ekspatrian kan nomor Ini satu kan udah boleh kebersihan. datang nih boleh. Iya, itu kan nomor satu kan selalu kebersihan. Setiap minggu kalau dicuci, sama dingin dikeluarin dan makanan, cuci gantian gitu kan itu. Sebenarnya sih ya kita nggak bisa saya berlindung sama ya kemarin pandemi nggak bisa kayak gitu. Iya. Customer nggak bisa Nggak lihat bisa, kayak iya. gitu loh. Iya. Dengan kondisi kayak gini memang harus dimenangin mau nggak mau karena ya sekarang tuh mereka tinggal nunggu perubahan aja, komitmen dari manajemen misalnya ini lo mau berubah apa enggak, kita tungguin nih kalau mau berubah ayo gue mau gabung sama lo lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak berubah, nggak ada perubahan ya wassalamualaikum gitu kan. Untuk diketahui revenue Cengkareng dan Denpasar itu sampai 9,4 ya, 9,4 M lah. Itu tuh kalau kita hilang, saya nggak tahu lah. Itu luar biasa. Sebulan Pak, sebulan. Karena memang yang paling banyak ada di sana ya, yang paling banyak di Denpasar sekitar 6 M. Di kita cuma 3 poin something lah sebulan. Tapi dengan kondisi saat ini kita lagi butuh banget untuk secara keuangan, secara finansial. Kita lagi itu dia masa penghidupan itu yang kita butuhkan. Nah kondisi ini yang memang jadi benturan besar, tamparan besar pada saat kita nggak berubah. Nah perubahan itu memang betul Pak. Sama sekali nggak ada tendensi kami untuk misalnya ini produksi enggak, ini kesalahan semuanya Pak, dari mulai direktur utama sampai ke bawah ini tanggung jawab. Kenapa? Karena memang semua kebijakan dari top manajemen turun ke saya, turun ke teman-teman, turun ke bawah, sehingga ini yang bikin kita seperti ini gitu. Ya mungkin ada alasannya. Saya juga tidak membenarkan dan tidak menyalahkan top manajemen. BOD kita memang punya target Pak ya kan. Mungkin kita juga sama, kita punya target A. BOD mungkin punya target lain juga yang memang di-push di pressure atau ditekan oleh para pemegang saham.
direktur utamanya Garuda, direktur utamanya AWS, itu yang memang menjadi pressure. Oh iya, saya nggak boleh kayak jadi Pak, ini ada nambah orang enggak, itu yang memang agak susah, sehingga aduh ya Allah, secara operasional berdosa banget ngelihat kalau misalnya apalagi saya lagi duty di bawah gitu. Itu yang kesulitan di kita gitu. Cuman ya ini adalah evaluasi sekali lagi buat kita. Mungkin insya Allah ini buat kita, ini awal kebangkitan ACS, karena ya kita Bapak paham lah dulu ACS seperti apa, kok makin kesini jujur kan makin mengalami kemunduran kan Pak. Bukan progres gitu loh, tapi kok ada kemunduran sesuatu yang memang kok ini ACS kayak gini gitu loh. Sementara mungkin ada beberapa infrastruktur yang mungkin saat ini lagi bergejolak, mungkin ada pembiayaan dari luar yang memang bisa mereka bangkit. Jadi apa yang anggapan ACS misalnya, enggak, mereka nggak akan kemana-mana, ACS yang nomor 1. Iya, untuk mungkin mindset kita seperti, tapi jangan pernah salah atas dugaan-dugaan kita, karena banyak orang di luar sana yang memang kompetitor kita yang memang masih berjuang untuk mereka lari, kita nyantai nih dengan kesombongan kita, nyantai lah, ACS masih di sini, customer kita. Jangan salah loh, pada saat Emirat keluar, mungkin orang-orang airline pada berpikir gini, Emirat kenapa keluar nih? Nah Itu yang jadi trigger mereka untuk oke, jadi gua keluar, pindah kemana lu? Pindah ke depan, ke depan, semua yang ke depan. Itu yang kita takutkan. Jadi ya, insya Allah Pak, ini evaluasi, saya tulis semua apa yang tadi Bapak sampaikan. Udah sangat menakutkan. Banget Pak, banget. Ini mah mimpi buruk buat kita kayaknya Emirat. Ini dulu kita dihajar sama anak kan keluar. Jadi sekarang ya Emirat yang besar. Mungkin di sininya terlalu sombong juga mengenalkan Jumawa. gampang. Gampangin Ya. ada. Itu Sebetulnya dia. ya itu yang terjadi seperti itu udah kebaca sih. Cuman ya itu pura-pura kebaca. Tutup mata kayaknya. Ntar bahasa antar itu ya itu celakanya pelaku. Jadi dari saya itu saya sih lebih ke mohon support, karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Pak Jack nggak mungkin, Pak Wianto nggak mungkin, seorang saya juga nggak mungkin untuk menggerakkan ACS. Yang ada adalah kita gerak bareng-bareng untuk menyelamatkan kondisi ini gitu loh. Kita punya satu semangat dan kesepakatan itu bersama. Dan dari mulai top jadi sampai ke bawah gitu. Jadi gini, ibaratnya yang pernah dari bawah itu direspon dari kita jangan sampai nggak ada jawaban. Kalau sumpahnya maksudnya gini, saya respon Pak ini mampet ini apa ya, tapi kebetulan dijawab tidak, dikatakan iya doang tapi dijawab tidak, apa kendalanya gitu. Maksud saya gini, begitu respon 2 hari, maaf yang respon ini kendalanya ini gitu. Jadi si pemberi respon itu kan oh iya, jadi ngerti kadang-kadang. Jadi image-nya itu kan jadi enggak, saya juga respon dari dulu nggak pernah ada yang jawab gitu, paling dia ngomong ya cuman gitu doang. Maksud saya gini, kita sama-sama masing merendahkan diri lah. Kalau sumpahnya dari paling yang rendah untuk memberikan semangat atau merespon, memberikan tahuan, kita paling tidak 2 hari 3 hari ada jawaban gitu. Maaf yang kemarin itu ada kendala begini gini. Permasalahan itu kan jadi kan di mindset kita oh iya berarti saya yang kecil begini masih diperhatikan gitu loh, memberi atau sesuatu yang rusak itu. Nah jangan sampai kita sudah memberi udah sering, saya mau lihat tuh cerewet tuh sering kadang-kadang gini. Jadi tanggapin. Di dalam dia ada tanggapan gimana nggak ditanggap. Sekarang gini, kita ditanggapin apa yang masalahnya kan nggak ada, cuman iya tapi kan apakah ini kendala, apa nggak ada ininya, apa kendalanya ininya. Maksudnya kan kalau kita tahu jadi ada semangat juga gitu loh. Wah iya berarti ada ininya gitu, ada jangkauan. Nanti saya tunggu nanti kira-kira seminggu lagi lah kan ada hasilnya, walaupun nanti agak meleset apa dibicarakan gitu. Menurut saya begitu aja, jangan sampai kita tuh sudah diberikan tapi respon nggak ada, terus sampai jawabannya juga nggak ada. Hanya yang kita ini males lah, biarin aja. Yang ada begitu penyakitnya. Iya. Ya udahlah ya, masa bodoh itu yang saya yang bikin itunya kan hanya dari atas juga kita ke bawah nggak ada jawaban, kita udah semangat, akhirnya patah semangat itu lah yang bikin kita. Iya. Ya makanya evaluasi buat semuanya. Iya. Semuanya melek, semuanya bangun dari itu. Sama-sama gitu. Maksudnya Jadi
bersih, rapi, hygiene, bersih, rapi, hygiene, tapi ya itu kira nggak ada yang kuat. Kira-kira pakai media apa ya? Maksudnya kalau WhatsApp kan kadang-kadang bilang skip gitu loh. Maksudnya pakai media apa ya? Bisa emang kita nggak mau monitoring loh. Di tim-tim yang di budget butuh ini loh. Oh ini ada yang rusak. Oh ini ada ini. Nah, itu. Maksudnya kita pakai media apa? Aplikasi kayak Talenta gimana? Bisa dimaksimalin nggak? Ya gini Ayo. aja sih sebenarnya. Tim engineering itu kalau nggak bisa Bayar lagi tambah aplikasi. kalau nggak usah aplikasi, Bu. Tim engineering itu sama timnya keliling lah ke kitchen sehari berapa. Ini kan datangnya mereka kalau dilaporin rusak doang. Ada pendidikan berkala Harusnya secara preventif bilang lelet ya. ngecek. Kamu jadi bilang lelet. Ungkapan komunikasi Ya, gitu baik. boleh nggak? Saya kita nanti taruh saya di lab gitu kan masih ini kan jadi saya mau apa komunikasi aja gitu. aja gitu. Jadi Soalnya aja dulu Andre, Agus tuh yang Agus Stopa, Andre dulu kalau pagi balik keliling Engineering soalnya udah bisa juga kan orang-orang Pak dia. dulu kayak gitu. Orang-orang semuanya. Semuanya juga alasannya di situ. Ya udah nggak apa-apa, itu kan termasuk salah satu yang usul dari teman-teman. Nanti kita di closing ke departemen engineering buat fasilitasin mungkin kayak gitu juga. Mereka pasti misalnya gini, gimana cara mau keliling orang ini aja gue masih benerin ini gitu. Gak ada orang. Kalau di sini masih ada yang keliling Pak Joni itu aktif siapa gitu. Pak Joni mau pensiun. Pak Joni tinggal berapa bulan? Iya, tinggal mau pensiun. Siapa yang mengganti Joni yang lain? Ini saya tuh worry deh kayak misalnya bapak-bapak mau pensiun. Aduh ya Allah, kasihan tinggal bapak-bapak gimana? Camat ngomong masih jauh. Saya nangis bu, saya nangis bu, nangis. Orang-orang yang udah tua-tua begini bilangnya ini itu mikirin juga bisa Pasti, aman. Pak, Ya pasti, soalnya Pak. sekian puluh tahun Pak. Bersama ya Pak. Sekian puluh tahun nggak ada masalah lah, masih bisa diobatin ibaratnya. Tapi kan cara ini kelak. Orang pihak Jil aja sampai nanya ke saya. Betul. Jil, nanya ke saya. Kamu pensiun berapa tahun lagi? 2 tahun lagi saya bilang. Waduh, Terus yang ngurusin siapa? waduh. Sampai nanya begitu Pak, sembilan terakhir. Cikawari. Jadi karena apa? Ini sebetulnya ini makin kesini orangnya semakin pinter, banyak itu orang yang pinter gitu. Tapi kayaknya semakin pada cuek di sini. Bawahnya gitu. Kayak pulang kegilaan hidupnya. Iya. Nggak punya yang kita nggak tahu orang produksi. Jadi punya bos nggak tahu produksi. Pokoknya kelar aja. Kayak nasi uduk nih. Kita tahunya nasi uduk nggak tahu prosesnya. Nah itu kan macam-macam masakan apa Bu? Nggak pernah bikin dari rumah ini. Nasi putih atau kan santan. Selama dia bilang apa udah ya udah. So, makanya kedepannya aja sudah. Semua tukang orang PT tukang Sekarang ya. ada sekarang Karena ya bahannya nggak ada. bukan barang. Satu nih, waktu orang udah nggak ada. Dressing aja banyak yang disuruh. Nih, kalau kita nggak main sunat aja nih, soal main ikut-ikutan begitu, main teknik begitu udah kalau belum punya pengalaman lama ya. Contohnya kayak lem kokta. Daging kambingnya cuma sedikit, apaan nih? Baik bisa masuk di sini. Udah sikat pakai sama jalan begini nih masuk jalan. Dulu termasuk yang berat tuh sama. Ya rata-rata hampir semua sisi lah. Makanan Kita yang tuh berat tuh yang ya, saya siapin karena nggak sesuai dengan situ. punya sendiri nggak punya di bawah. Aja saya akalin juga. Wajarnya masih kurang enak sebetulnya. Iya. Kalau itu saya pakai kepala telur loin tuh ya. Iya. Bukan sambal maggi itu ya. Tapi jadi akan pembohongan kepada customer. Iya bener. Iya. Gak usah juga urusannya ya. Tapi ya itu dia lagi-lagi ya mungkin itu teguran dari Allah buat kita semua biar kita bangkit. Kenapa? Karena Aceh itu terlalu santai gitu loh, terlalu nyantai dengan apa namanya, ini udah ada masalah tapi apa namanya tidak dibenahi secara simultan. Tingkat mana nih kira-kira yang terlalu nyantai nih? Kita mah Kalau saya tidak menyalahkan teman-teman yang dari level sport. Ini soalnya yang di bawah nih kelihatannya sibuk banget gitu. Kalau di bawah luar biasa, karena gini loh, dengan santainya kita ya Pak ya, tapi jadi kayak nggak ada arahan gitu loh. Itu yang saya rasakan sih. Saya ngeliat ke bawah tuh yang Masya Allah ini pak Apa mungkin karena memang semuanya lancar-lancar aja atau bagaimana? Iya,
Mungkin itu Pak. Iya, padahal ini kota Columbia semua ada yang berjalan gitu. Belum ada kayak gini. Tapi gini ya. Ini udah kayak gini. Kalau zaman kita normal dulu kan kalau misalnya kita quality kan kita mau audit kan bilang enggak itu audit dia harus bersih, harus rapi, harus sesuai. Kalau sekarang Saya kan bayangin kalau seandainya audit Emirat kemarin ya. kalau saya bilang ke teman-teman sih tolong dikondisikan ya, bukan saya bilang saya harus rapi harus bersih karena ya jujur mau minta tolong benar-benar sesuai ya saya nggak bisa. Saya nggak bisa ya. Ketika kita menentukan sesuatu kita memastikan oh harus, tapi kan fasilitasnya juga ada. Kadang kemarin aja yang kita masih miris banget masalah hairnet aja. Saya mau minta teman-teman operation pakai hairnet aja, tapi ya bedanya nggak ada. Hal-hal kayak gitu sih. Kayak kemarin nih mau audit nih. Sebetulnya panjang waktu itu, hari Minggu, hari Senin. Terus punya 2 hari. Iya itu Pak. Yang paling tinggi coba turun deh. Untuk rame-rame ke sini. Iya, tempur aja udah serang langsung ke sini. Kalau ini kan ditungguin Makanya yang gini, di Pak. atasnya aja subek lu Itu yang terjadi Pak. Makanya udah gini, kita nggak usah saling menyalahkan dan sebagainya. Mungkin ini ada teguran para top manajemen yang lainnya juga. Karena kenapa? Apa namanya? Harusnya nih ya, harusnya pada saat Denpasar udah sudden, udah ada high calling, kita tuh udah benar kata Bapak, udah tahu nih, kok pada nyantai ya, gitu. Sampai akhirnya kayak gini gitu loh. Ya nggak harusnya bukan suatu surprise atau kejutan buat kita karena ya udah emang udah jadi ini wajar lah, hanya udah tahu juga. satu ruangan masing-masing aja para section aja yang ngerti itu gitu. Gak ada sekuat-kuatnya. Nah ada nih jadi ujungnya nggak ada juga sorry kesel juga gelap sama dia. Kemarin kan sayurannya sampai di sini sekarang ada orang artinya apa? Bulan segala macam kan itu di bawah nggak ada orang saya juga baik Terus tadi saya belum kejawab masalah lemburan. Mohon maaf karena memang sebenarnya gini, saya paham dengan adanya restrukturisasi kemarin. Kenapa kita potong layer supervisor, ya kan? Sehingga yang supervisor itu naik. Sebenarnya untuk supervisor sekarang itu adalah head yang kemarin, gitu. Sehingga kenapa nggak dapat lembur. Sempat saya komunikasikan juga sama Pak Arif sebagai direktur departementalnya dengan kondisi seperti ini. Khususnya kemarin tuh saya sempat sounding untuk operasional yang untuk masalah Emirates, VVIP dan sebagainya itu lebih hektik banget. Bisa nggak dikondisikan dan tapi mungkin karena kebijakan yang enggak, mohon maaf juga saya menyampaikan ini belum. Mungkin bisa jadi pada saat misalnya ada perubahan kebijakan yang lain, mungkin saya akan bisa sounding kembali gitu. Sekali lagi jangan patah semangat karena semua pekerjaan kita Allah yang nilai. Balik lagi kalau kondisi kayak gitu kan saya juga nggak bisa bilang apa-apa Pak. Usaha sudah saya lakukan, teman-teman serikat juga udah bantu juga. Ini gimana nah, coba ya saya komunikasikan dulu. Tapi memang belum Pak saat ini, mohon maaf. Saya yakin sih kondisi ini menurut saya bukan akhir dari segala-galanya. Ini bisa kita ajukan kembali ya Pak ya. tapi ini Bu mau putih tanggal merah Bu dapat yang tanggal merah Nah itu tanggal merah. tanggal merah dapat Saya belum dapat approval-nya sih kalau tanggal merah. Saya usahain sih Pak kalau misalnya tanggal merah dan kalau yang lemburan memang gitu ya Ya, lemburan kita nggak ada masalah kalau merah kalau tahun merah itu hanya keputusan yang dulu head gampang itu aja gimana sih? pilihannya. dapat tanggal merah Dulu head Kalau dulu nggak dapet Bu. Tapi Tahun 2 hari. Sekalian. Satu hari. Habis libur 2 hari. Jadi yang di bawah juga gampang-gampang aja sih. Tahun merah libur. Udah libur. wah chaos Pak, hancur sih. Semuanya pada nggak peduli, udah libur semua. Cuma nanti saya belum dapat approvalnya nggak dapat approval tapi belum saya ajuin yang Kalau supervisor tanggal merah nggak Iya. head extra 2 hari. Iya head sih. Ini kan ini kita udah jangan bicara supervisor lagi, supervisor yang dulu, yang sekarang itu head yang dulu gitu. Gimana jawabannya seperti itu? Jadi solusi dan kesimpulannya gimana akhir ini gitu? Yang mana nih? Buat kitchen ini ke depannya. kalau untuk Mau
tambah orang kah? Apa mau gimana kah? Untuk struktur organisasi saya harus pastikan kembali sama Pak Deo untuk melakukan approval termasuk penambahan orang dan sebagainya. Yang saya prioritaskan adalah bagaimana manpower ini bisa tercukupi dan baik di kitchen, itu aja sih Pak. Karena kalau misalnya masih kayak gini ketar-ketir Pak, Bapak kepala jadi kaki jadi kepala jadinya gitu loh, nggak fokus kerjaan. Saya sih tidak menyarankan mungkin tahu tujuan Bapak di situ pengawasannya mesti yang tadi saya bilang 70%, 30%. Mau gimana mengawasi? Ini aja anaknya ini belum selesai semuanya gitu. Orang kerja cuma cuma satu berdua. orang. Saya paham sih Pak kondisi ini gitu. Makanya ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, Terus kalau mau ditambah Bu, yang mereka para supervisor butuhkan itu prajurit pelaksana. Kalau pimpinan saya pikir sudah cukup. regenerasi. Tapi di sisi lain ada yang bilang kitchen itu kurang leader, makanya yang ditambahin yang pentolannya. Padahal yang mereka butuhkan ini prajuritnya, pelaksananya. Nah, leadernya mah nggak bakal nolak. Nggak pelantai nggak bakal. Karena Hitungannya kan gini, kalau prajurit posnya juga kita pasti suruh. Jadi suruh yang apapun, ada saat mau, ini kan, tuh, yang ada saya nggak nyalain siapapun, tapi yang ada saat ini tuh belum bisa mempresentasikan misalnya gini, lu tuh butuh berapa sih? Yang power lu di call kitchen berapa sih? Itu yang belum tersampaikan dengan baik sehingga di level atas tuh belum bisa meng-approve karena cara mempresentasikannya, cara menganalisa suatu kebutuhan itu belum masuk ke pemikiran dari top manajemen gitu loh. Jadi akhirnya ini maksudnya apa sih, ini kondisinya seperti apa, itu yang memang belum tersampaikan dengan baik, makanya menambah. Pak CO mulai Pak Kadem, Pak Adi minta beban kerja kitchen, udah kita kasih beban kerja. Si A ngerjain apa sampai apa, bahkan satu orang sampai di atas 2000 porsi ada gitu ya. Nah, data dibuat sama Wanda, target produksi per section dibuat. Nah, kalau menentukan berapa kebutuhannya bukan ahli kita. Iya, memang bukan ahli kita, bukan ahli kita. Tapi data overload yang kita berikan bahwa Pak Wawan dan kawan-kawan Pak Jack mengerjakan apa aja dan cuma 2 orang seperti itu udah ada data kerjanya per orang berapa porsi itu ada tiap seksi. Nah itulah yang harus diterjemahkan oleh pimpinan kita. Oh layaknya kondisinya gimana? Oh kitchen sekian, Japanese sekian seperti itu. Idealnya seperti apa? Nah itu, jadi salah kalau kita nggak memberikan data. Kita memberikan data target produksi. Kalau itu ada Pak, ada. Cuman how to present-nya aja sih yang itu terjemahkan berapa kekuatan itu per orangnya tuh. Ya, contohnya begini Bu ya. Misalkan buah 3000 porsi, itu kan kali 3 seles kan. 3000 kali 3 udah 9000. Itu buah aja. Belum sayuran yang manual ya kan, kayak baby turning begini kan. Ya carrot turning, baby turning. Itu lain-lain lagi masalahnya ya. Iya. Lama-lama nyala mengerjakannya. Sekarang Bu bisa ditanya sendiri, permintaan dia pernah saya kerjain nggak pernah Bu. Dia nggak sempat sempat mereka hanya sendiri deh. Kalau seandainya anak yang training lepas, saya bobol. Iya. Iya benar. Nah sekarang jangan terlalu mengandalkan anak training kan. Ini aja coba dilengkapi dulu ACS-nya gitu. Nah, anak training belakangin. Nah ini kalau seandainya anak training tidak ada, bobol. Ya kayak kemarin. Saya semoga nanti mohon doanya juga di minggu besok saya majuin ke Pak Deo untuk approval, karena kan yang sebelumnya struktur organisasi yang pandemi itu kan hanya pokoknya nggak ada ya bukan emergency struktur organisasi lah, itu harus dikembalikan lagi. Karena kenapa? Kan balik lagi tuh harusnya ada sosem, CDP lagi, kuk 1, kuk 2 gitu loh. Itu yang memang nanti akan saya kembalikan ke ranahnya lagi. Itu yang memang harus mendapatkan approval, karena di awal itu dia ada proses adaptasi iya, tapi jangan kelamaan karena ini customer nggak bisa nunggu lama gitu loh. Itu yang memang harus kita pastikan menjadi prioritas. Itu PR saya Pak. Ya intinya kitchen harus diperkuat gitu Yes, aja. itu betul. Regenerasi. Dari orangnya, dari semuanya. Karena yang misalkan ada audit yang dilihat kitchen, bukan orang-orang bawah ya kan? Ya nggak apa-apa kitchen. Kalau kejadian begini belum lagi berpikir ini bersih, belum lagi berpikir ini target.
ini jam segini harus diangkat, harus jadi, sementara kita harus pastinya CCTV kan ada auditor, jangan sampai suhu tinggi. Wah udah saya ngerasain banget. Kalau ada audit kita kan kerja itu istilahnya ya diulurkan akhirnya kan karena nah tapi hati-hati lupa sama saudara satu Pak, dia tuh tungguin itu sudah ditungguin, jadi ketahuan nih lu ngulur kerjaan gitu loh, jadi ya udah pagi ini nggak ketemu ntar sore, nah nanti gitu dia datang sana, saya mau ke kitchen lagi karena dia pasti akan pada saat dia keluar nih yakin nih ini pasti dikeluarin semua makmil, nanti pada saat saya mau masuk lagi gitu suatu waktu dia, jadi pas kita dor gitu semuanya karena dising kemana-mana, itu yang memang tujuannya sih sebenarnya tujuan dari auditor benar ya, karena untuk memastikan bahwa konsistensi kita. Lu tuh jangan sampai misalnya ada auditor doang bersih, lu jangan sampai ada auditor doang CCTV CCTV 4 lo bener gitu loh. Itu jadi mau ada auditor mau nggak ada auditor ya konsistensi aja seperti itu, maunya seperti itu. Tapi memang habit kita, kondisinya karena root cause di belakang kita harus kita benahi nih, dari mulai SDM, dari mulai equipment, dari mulai maintenance preventive maintenance itu harus dilakukan. Iya penyediaan material. Ceritakan juga bumbu-bumbu Japanese, Arabik itu tembak-tembakan. Kalau masakan Indonesia Western mungkin nembaknya bisa lebih halus. Kalau kayak Jepang, Arab susah, memang tesnya kan beda banget. Jadi harus jadi perhatian. Highlight itu sebenarnya udah paham semua ya bahwa kita tuh ya itu dia semakin kesini tuh sepertinya kayak ada abai, ada kemunduran gitu. Tapi ya lagi-lagi customer ini adalah bolanya di kita, lagi-lagi customer nggak mau nunggu, customer mau lihat lu sanggup berubah apa enggak gitu. Itu aja yang jadi komitmen semuanya. Bakery aja Bu, namanya brown bread. Di seluruh dunia brown bread diwarnain pakai kecap, mungkin di ACS doang. Tapi ada bahannya. Dia roti itu berwarna coklat orangnya. Pakai arang. Jawab. Iya Bu. Tapi saya cuma gini ya Bu. Soya bread itu. Soya bread itu jadinya ya warna kecap aja, yang penting warna roti Coklat. sampai seperti itu. Akal-akalan itu sulap. Ya kan segini. Lagi-lagi standar. mumpung bulan Ramadan, Iya Bu. mumpung bulan suci, bulan penuh berkah, doa bapak-bapak tuh kami butuhkan. Tapi ya seperti janji Allah bukan hanya doa doang, lu mesti ikhtiar, mesti usaha. Gimana caranya nih beresin masalah gitu. Gitu. Yang jelas apresiasi yang tertinggi dari saya dan tim buat bapak-bapak udah luar biasa menjaga ACS saat ini. Bolanya bukan di bapak-bapak masalahnya, bola-bolanya ada di atas. Tinggal memutuskan iya atau enggak, nambah orang atau enggak gitu loh Pak. Tujuannya itu supply dipenuhi apa enggak gitu. Jadi kondisinya memang bukan kesalahan bukan di bapak-bapak. Karena bapak-bapak udah luar biasa menjaga ini. Masih mending loh kemarin kita tutupin, kita umpet-umpetin. Kebenaran aja sih saudara kan bukain semuanya. Udah luar biasa loh kemarin dramanya gitu kan. Tapi mau sampai kapan kita drama ya kan? Memang harus kata Allah aku buka loh ya gitu. Akhirnya memang harus buka semua. Tapi menurut saya sih ini nggak ada yang ini loh. Semua masalah itu pasti ada jalan keluar. Kenapa kita punya masalah ini? Karena kita ada trigger. Lu jangan terlalu nyantai loh ACS gitu loh. Ini lu punya masalah di depan gitu loh. Ini orang mau pada pensiun, gantinya siapa? Regenerasi nggak ada Bu. Nah gitu. Capat masih lama loh. Paling muda Anca sama saya doang. Masih muda. Muda Sok saya. muda. Iya, yang lain udah pada Jangan kelihatan muda lu. Iya Bu. Cetakan gula biasanya kan buat kontributor karena kita gula yang malam libur ya. Pas kita mau buat dia nggak jadi kita membuat karena apa? Kupingnya itu sih itu udah nggak ada. Soplak gitu. Nah, takutnya buat megang Nggak proper ininya. samping-sampingnya tuh. Takut dia ke situ keamanannya mana? Kalau mana ada kita urusin. Udah rasanya ada. Itu sih. Ada bikin PR cetakan bakwan. Sarung tangan open beliin enggak? Bolong-bolong. Mana? Oh iya ada. Tapi gini Bu, kita kembali lagi untuk sama-sama. Ini pertama kita tekanin apa dulu? Hygiene gitu.
Nah hygiene itu kan berarti kan apa yang kita perlukan untuk hygiene, supaya hygiene itu kan tuh ada data apa yang harus kita perlukan, umpamanya SDM-nya, cleaner-nya kan berarti cleaner-nya, kedua peralatan hygiene itu apa yang menunjang hygiene itu ya, dari mulai cuci tangan terus wastafel itu kan, jadi kita strukturin setelah hygiene. Nah baru dari mulai kondisi untuk kitchennya apa SDM-nya juga, terus barang-barangnya juga gitu. Di samping itu hygiene kalau perlu kan satu chiller tiga itu kan kita diutamakan udah perlu ya, kita tekankan supaya mereka tuh ngerti gitu loh, jangan sampai nyuruh tapi keadaan memang sudah nggak bisa gitu, nyuruh gitu masukin apa yang dimasukin udah nggak ada di tempat gitu loh. Maksud saya gini, nyuruh tapi kita tuh melaksanakannya enak gitu, tinggal masukin. Memang kesalahan saya kalau memang tempatnya itu kita masukin nggak ada tapi nggak jangan kita masukin, itu kesalahan saya. Tapi kita mau masukin itu akan nah saya kan mau ngomong gimana, nah saya ngomongin hanya berbalik saya gini ngebantah gitu. Jadi maksud saya gini, ibu sebagai penyambung lidah ke pinjaman, di sinilah ada ya killer itu, mungkin kita kan sudah airnya sudah hampir biasa gitu, sudah hampir normal dari sebelum sudah itu. Tapi kapasitas chiller terbatas. Iya, chiller itu udah mulai terbatas gitu. Airnya udah mulai normal. Karena pada rusak. Karena pada rusak. Airnya kan kita sendiri bingung gitu. Dia main pas yang udah jadi tiga. Jadi bingung. Di situ kan semua. ini merasa bukan merasa emang sudah fokus. Seharusnya terpisah lah antara usaha baik itu terjadi sama yang yang Iya tadi sih. Makanya kadang-kadang saya juga suka bingung, nyuruh masukin tapi yang kita masukin kemana gitu loh. Iya, kayaknya satu. Jadi dia terus peralatan lantai. Iya, itu kan karena kan Ireland itu kan tahunnya itu nomor 1 itu kan hygiene, lalu masakan itu. Sebenarnya kunci kita nomor 1 Pak, karena Iya. ada di plan catering Iya. kan. Iya. Jadi kalau set dulu yang dulu memang hygiene nomor 1, apalagi bule-bule. Itu kita ngelihat dia pagi-pagi ngontak kamar dingin aja udah. Kita dari cerewetin dipanggil, udah takut. Saya mau nempatin orang sekelas apapun, misalnya set hebat sekelas apapun, kalau kita nggak pribadi, equipment dan sebagainya nggak akan Iya. bisa. Nggak dilengkapi dulu nggak sulit. Makanya saya minta ibu sebagai jembatan ditanamkan kepada penjiman. MT Catering itu utamanya hygiene gitu. Dia nggak memaksakan sih ya bisa nomor 2 atau nomor 3, tapi hygiene dulu dia. Kalau hygiene memang udah benar-benar berarti sih masak itu memang udah peduli dengan kesehatan gitu. Kan ujung-ujungnya kesehatan dia gitu. Mau pakai soal mau sebelum soalnya penting ada nih. Iya. Jangan sampai kita miris troli aja, lihat ibu tahu sendiri. Troli itu dari zamannya COVID itu belum pernah yang namanya di dia tuh belum. rodanya aja Roda. jalan. Sebenarnya udah parah banget. Padahal Karena masih produksi tahap yang ini aja mati. udah panas. Terus ada yang Udah sih udah. Open ya. Saya setuju. Open kayaknya kotor semua gitu. Yang mampet. Nah makanya itu saya juga Petroli. kalau sumpahnya hedgingnya nggak dilakukan, kita masak udah seenak apapun dia juga nanti. Karena kan dibilangnya jorok ya. Itu aja sih mungkin dari saya Iya. untuk Tawi. Ya, saya cukup. Udah. Oh, ini bang ngomong sih. Pak Wahyu udah ngantuk tuh. Boleh sedikit Bu ya. Silakan Pak. Waduh. Santi dan Bu Rati. Saya kan baru terima lagi ya. Kurang lebih seminggu. Welcome. Saya masih adaptasi lagi dan dalam waktu seminggu itu saya pelajarin dari saya Seminggu Emiratnya udah ini. sampai belakang itu memang Kaget ya. itu dan kebersihannya udah luar biasa, jauh banget. Jauh menurun kan maksudnya. Jadi, kalau saya lewat di hot kitchen itu maaf ya, hampir sama kayak ke pasar becek itu, hampir sama kayak pasar bas gitu. Ini plan catering loh. Visi kita kan
yang kelas dunia provider. Jadi kalau teman-teman mungkin yang senior saya juga di sini ada, itu terkenal dengan semboyannya Peter Bull, Catherine Irfan, Catherpool. Itu number one ya IT. Number one IT. Dia dengan ada suhu yang di bawah 15, 20 juga perfect banget. Karena buatan kita masak hari ini dikonsumnya 8-10 jam kemudian. Itu ya berkembang biaknya kan lebih cepat kalau suhunya tinggi. Mudah-mudahan diskusi hari ini, sharing hari ini bawa manfaat untuk kita ke depannya. Ya mungkin dari unek-unek teman-teman nanti bisa disampaikan sama Boy, dan mungkin juga kita juga lepas lah ke depannya semoga lebih baik. Itu aja sih dari saya. Bantu doa ya bapak-bapak yang ganteng dan baik hati. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih atas kehadirannya, atas sarannya. Yang mohon masukan tadi dari mulai machinery, peralatan sampai bahan baku untuk menjadi catatan disampaikan di bulan meeting. Mungkin itu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bapak-bapak. Ibu. Makasih. Semangat. Makasih Punten, makasih banyak. Sandy. Anak muda jagain. Iya anak muda. Bunoy. Iya saya Bunoy. Iya. Ngapain? Emang dia? Iya kan gue YouTuber ya. Oh, YouTuber.